Inspirasiku. Ki Hajar Dewantara. Ingarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso kuburi handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara, sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di negeri ini. Baginya, pendidikan adalah senjata terhebat untuk memperkuat rakyat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia merupakan keturunan keluarga kerajaan. Beliau adalah cucu dari Paku Alam III. Terlahir dari keluarga bangsawan, beliau mendapatkan hak untuk menimba ilmu di ILS, Sekolah Dasar Belanda Eropa. Lalu beliau sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun, beliau tidak bisa melanjutkan pendidikannya di tempat itu karena sakit yang dialami. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian beliau bekerja sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Beliau adalah seorang penulis yang handal dengan tulisan-tulisannya yang komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi para pembacanya. Beliau rela melepas gelar bangsawan dan mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara agar bisa berbaur dan merakyat. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dawes Dekker, Dr. Danu Dirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Party, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Seandainya aku seorang Belanda, atau dalam bahasa Belanda berjudul Als is in Netherlands Words. Karya Ki Hajar Dewantara ini dimuat dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Dawes Dekker pada tanggal 12 Juli 1913. Artikel buatan Ki Hajar Dewantara ini merupakan kritikan yang sangat pedas untuk kalangan pejabat Hindia Belanda. Dengan kritikan pedasnya ini sehingga membuat beliau terasingkan ke negara Belanda. Raga boleh saja diasingkan, tapi semangat kemerdekaan Indonesia tetap menyala. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara kemudian memulai impiannya meningkatkan kualitas kaum pribumi dengan mempelajari ilmu pendidikan, hingga akhirnya berhasil mendapatkan Europis Akta. Europis Akta adalah ijazah bidang pendidikan yang bernilai tinggi dan kelak menjadikan landasan untuk memulai institusi pendidikan yang didirikannya. Dalam masa hidupnya ini, Ki Hajar Dewantara tertarik pada beberapa pemikiran sejumlah tokoh pendidikan dari dunia barat. Contohnya seperti Montessori dan Froebel. Pergerakan pendidikan negara Asia Selatan, khususnya India, yang dipimpin keluarga Tagore. Pemikiran inilah yang mempengaruhi dan mendasari Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan aturan pendidikannya di Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, Ki Hajar Dewantara bertekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan. Untuk mewujudkan Indonesia merdeka, dirinya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa, National Onderwijs Instituut Taman Siswa, pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah yang didirikan untuk kaum pribumi, semua kalangan bisa menimba ilmu di sini.
Pendidikan ini bertujuan menanamkan rasa kebangsaan, mencintai tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Among sistem yang dibuat Ki Hajar Dewantara menghasilkan banyak sekali keuntungan untuk bangsa Indonesia. Selain masyarakatnya diajari untuk menjadi terdidik dan tidak ketinggalan zaman, ia juga menciptakan sistem pembelajaran berbasis kebudayaan untuk tetap mempertahankan kebudayaan asli Indonesia. Inspirasi yang bisa dipetik dari Ki Hajar Dewantara yaitu membentuk pribadi yang mandiri dan sederhana, karena kita ini adalah sama Indonesia. Belajar dan terus belajar untuk mendidik dan mengajari dengan rasa cinta untuk melanjutkan perjuangan beliau demi mencerdaskan anak bangsa. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dirinya merupakan sang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi, Bapak Pendidikan Nasional, sang pahlawan negeri.